Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak Ustadz berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Oke, sekarang kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Anak Ustadz membaca dulu Jaskia, silahkan dibaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Bagus. Kita harus rajin untuk membaca untuk menambah pengetahuan kita. Ini pembelajaran kita pada hari ini adalah keberagaman suku bangsa Indonesia. Indonesia banyak bermacam-macam suku bangsa dan budayanya. Suku-sukunya seperti antara lain kita, ada yang Mandailing, ada yang Jawa, ada yang Minang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pakaian adat dari manakah ini? Di situ ada kita udah tahu semua kan? Ini apakah nama rumah adat Mandailing? Siapa bisa jawab? Silahkan angkat tangan dan ngomong. Silahkan. Ya, si Ica silahkan. Apa nama rumah adat Mandailing, nak? Bagas Godang. Bagas Godang, kita lihat. Iya, benar, Bagas Godang. Terima kasih untuk anak kami Ica. Sambal tuk-tuk. Sempode. Iya. Coba kita perhatikan. Iya, semua yang disebutkan Ica ada bentuk. Paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih, ya. Dan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Ini diperhatikan ya, nanti ada tugasnya. Cara menentukan gagasan pokok, membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Keberagaman budaya Indonesia itu sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Sekarang mari kita pelajari. Ini melakukan wawancara dengan teman sekelas lewat telepon, SMS atau WA dan lengkapi tabel berikut. Contohnya nanti kan nama siswa Ucok Nasution. Kalau seperti tadi kan Jaskia gitu kan contohnya kan. Maka daerahnya dari mana? Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku dan agama yang berbeda-beda. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas, daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Alat musik ada beberapa, diantaranya kecapi, saluang, tipa,
Nah, ini dari Jawa Barat, Kecapi dari Jawa Barat, Saluang dari Sumatera Barat, Tipa dari Papua. Biasanya kalau di daerah Mandailing, apa alat musiknya? Siapa bisa menjawab? Godang sambil. Aku. Iya, benar, gordang sambilan. Tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan alat musik itu dan cara memainkannya serta terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, contoh suling, daerahan dari Jawa Barat. Cara memainkannya, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Coba, siapa bisa menjawab? Ya benda, peluit. Nah, peluit itu bagaimana cara membunyikannya? Peluit Ditiup. ya, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Oke, sekarang apalagi yang ada benda? Benda yang bisa menimbulkan bunyi. Contoh yang ke-1 tadi ada peluit. Peluit itu bagaimana? Apa itu bunyi? Coba kita perhatikan. Bunyi adalah segala macam bentuk yang berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Itulah dia bunyi itu. Apapun bentuknya, asal dapat menimbulkan suara atau bergetar, getaran, itu akan menimbulkan bunyi. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi itu dapat merambat di benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya di air. Di air bisa kedengaran bunyi. Dari keragaman suku budaya dan alat musik Indonesia. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga bunyi. Oke. Untuk peringatan untuk anak Ustadz, mari kita bersama mencegah penularan COVID dengan cara 1. Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Pakai masker jika batuk atau pilek dan keluar rumah. Makanan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek dan sesak napas segera ke puskesmas. Menjaga jarak 1 meter dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Itulah yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan dengan penularan COVID. Kan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita di negara Indonesia berbagai macam berkeragaman suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Gagasan pokok. Oke, gagasan pokok itu ada di awal kalimat, di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir, dan di semua paragraf. Kemudian yang ketiga, bunyi. Bunyi itu dapat menimbulkan getaran. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ustadz rasa cukup sekian. Sebelum kita tutup, jangan lupa tugasnya dikumpul melalui WA atau langsung ke WA pribadi Ustadz. Ya, Ustadz? Ya, Ustadz. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.